namanya, yaitu teori kemudian nggak ada yang ngomel ya. Selama ini kita belum masuk ke relativitas umum loh. Ya ada masuknya tapi belum sepenuhnya gitu ya. Jadi kita belajar berbagai macam hal karena untuk belajar teori relativitas umum secara formal gitu ya, tentunya bagi orang kuliah di jurusan fisika begitu, pendekatannya macam-macam sih, tetapi tetap harus ada bahasa yang digunakan yang kebetulan belum dipelajari saja. Kenapa nggak dipelajari sebelum-sebelumnya? Karena mungkin kalau dipelajari kasihan yang lain-lain, kebanyakan tidak terpakai. Kalau berhitung kan semua belajar dari SD, SMP, SMA dan terpakai. Sekarang semua terpakai. Mungkin juga aljabar, mungkin belajar dari SMP, SMA terpakai juga. Tapi kalau belajar mengenai metrik, ruang waktu yang melengkung, mungkin terpakai di bidang lain seperti di machine learning, konsep dari dirinya di elektro, ketika belajar mengenai ya, sifat material dan seterusnya. Tetapi tidak semua akan menggunakan ini. Jadi, artinya belajarnya terpaksa dekat-dekat ketika mau belajar relativitas umum misalkan. Itu aja sih masalahnya. Ini kalau belajar sejak SD juga bisa aja sih dibuat jadi lebih sederhana, lama-lama jadi lebih kompleks begitu ya. Mungkin dengan saya sih bisa aja. Jadi kita belajar mengenai ide-ide yang sebelumnya itu mengenai apa? Metrik ya, ini pentingnya metrik dan kurvatur ya, lengkungan, ruang waktu ya. Kita belajar apa? Prinsip valensi, betul ya. Ini adalah beberapa hal yang kita telah pelajari sebelumnya. Lalu kita juga belajar mengenai apa yang disebut dengan mana window bawah kanan kiri. Layarnya kecil. Kita belajar juga mengenai apa? Prinsip general covariance ya, prinsip general covariance. Jadi namanya prinsip general covariance dan kita akan menggunakan ini semua untuk membangun TRU ya. Kebetulan kuliahnya pas siang, dan siang di sini panas banget. Dan dari TRU kita bisa kaitkan nanti dengan namanya teori gravitasi ya. Gravitasi. Jadi ini kedua berkaitan seringkali memang apa digunakan secara bolak-balik saja. Jadi kita tahu bahwa teori relativitas umum atau teori gravitasi ini kalau kita asumsikan medannya lemah, kecepatannya rendah, maka dia harus menjadi teori gravitasi Newton. Jadi kita boleh bertanya, mungkin kita akan menanyakan apa? Bagaimana kalau kita ambil batas limit tersebut? Jadi kita ambil limitnya apa? Medannya lemah dari teori yang kovarian itu, apakah dia akan bentuknya akan jadi seperti apa gitu. Tentunya kita harapkan dia akan memberikan teori gravitasi Newton. Jadi kita tinjau, misalkan yang pertama yang kita akan tinjau adalah batas atau limit medan lemah.
Jadi untuk batas lebar atau limit medan lemah, jadi kita katakan apa kita klaimnya adalah gravitasi Newton ya. Ya, sampai seperti itu. Jadi teori gravitasi Newton itu dapat diturunkan dari atau dapat dinyatakan dalam bentuk potensial skalar kan. Gitu ya. Jadi teori gravitasi Newton ini dinyatakan oleh potensial skalar. Nah, kembali ke atas. Jadi potensial skalar ini akan menghasilkan teori gravitasi Newton, disebutnya V ya, atau kalau bahasa fisika dasarnya adalah V, potensial ya. Jadi kita tahu dari persamaan Poisson ini sama seperti persamaan Gauss gitu ya, untuk Gauss tuliskan seperti ini ya, dimana 16 biasa. Dan ini biasanya diperoleh dari sini atau dari sana, jadi sama saja ini berkaitan nanti dengan misalkan apa D2XI gitu ya, kuadrat sama dengan gaya kan, atau kita tulisnya adalah Sophie XI ya. Nah, ini notasi yang bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan hukum Newton atau kan dalam bentuk hukum divergensi Gauss ya. Mana F itu jelas adalah gaya gravitasinya. Jadi untuk massa yang berbentuk titik atau memiliki simetri bola untuk atau point like gitu ya, untuk titik aja kita tahu bahwa energi potensial itu adalah sebenarnya dari fisika dasar atau SMA minus km per R, betul ya, itu adalah yang standar. Jadi kita mau mendapatkan ini, intinya bagaimana kita dapatkan persamaan ini dari teori relativitas Einstein. Nah, ini adalah persamaan gerak kan. Persamaan gerak ini persamaan hukum Newton ya. Ini persamaan hukum Newton adalah persamaan gerak kan ya. Persamaan gerak Newton ya. Jadi untuk persamaan gerak ya kita cari padanannya di persamaan gerak. Persamaan gerak di dalam relativitas Einstein itu adalah persamaan geodesik kan. Ya, ingat kan yang kita sudah turunkan, jadi kita tinggal pakai saja. Persamaan geodesik kita mirip seperti di atas, sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa ini mirip seperti komputer. Ada turunan kedua terhadap parameter, kita ambil aja waktunya itu adalah call per time misalkan, tau. Ini ada simbol yang sering muncul nantinya adalah apa namanya Christoffel simbol. Ini gitu ya. Ini persamaan gerak yang ada di dalam relativitas umum. Nah, sekarang kita ambil kasus yang tadi, kasus medan lemah. Ya, medan lemah ya. Jadi lemah ataunya gravitasinya kecil ya. Kecil saya medannya kecil. Jadi untuk gravitasi kecil, beberapa hal yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, ruang waktunya tidak terlalu melengkung, malah cenderung flat gitu ya. Jadi kita bisa katakan metriknya adalah flat. Ya.
Ya, jadi nanti kita asumsikan flat. Artinya G nya adalah eta minu, yaitu konstan, 1111 atau 1111 tergantung, dan tidak bergantung pada posisi juga. Artinya G nya X misalkan alpha gitu ya, itu sama dengan 0. Jadi G nya sama di mana-mana karena dia adalah konstan ya. Karena konstan maka jelas bisa pakai panah begini saja. Lalu koneksi afin atau Christoffel simpulnya itu sama dengan 0. Karena itu koneksi afin sama 0 ya. Konsekuensinya dari matriknya flat ya, koneksi afinnya 0 karena koneksi afin itu terdiri dari turunan-turunan dari G. Misalnya adalah ya, lambda gamma. Adalah sumbernya. Sigma lambda ini. Ya, ini bisa nih. Nah, karena ini 0, maka akibatnya apa? Lanjutannya adalah ini kelanjutan semua, maka turunan kovariannya sama dengan parsial derivatif. Nah, itu ya. Turunan kovarian turunan parsial. Lalu selanjutnya apa? Dari sini kita bisa lihat karena turunan kovarian sama dengan turunan parsial, maka persamaan afinnya tadi, kalau kita tulis tadi di atas ini telah persamaan ininya, ini kan jadi 0 kan ya, 0 bahkan disebut dengan 0 saja, turunan keduanya sama dengan 0 ya. Ini cara paling simpelnya untuk kasus yang paling sederhana. Ini persamaan geraknya jadi partikel bebas ya. Di ruang mikroskop. Oh ya berarti ada itu semua 0 ya. Ini kan GL atau GLB ya kalau istilah yang standarnya. Nah, ini kasus kalau memang metriknya asumsinya dari sini ya. Jadi kalau metriknya flat, kita kembali dapat yang seperti sebelumnya ya. Asumsi kita adalah dari sini semua turunannya adalah. Tapi kita tahu bahwa ruang itu biasanya tidak betul-betul flat, gitu ya. Sehingga ada gravitasi yang lumayan, walaupun tidak sangat besar seperti black hole. Kalau kita asumsikan cukup kecil, dan suku kedua dari persamaan geodesik yang ada gamma besar tadi, apa, Christoffel simbol dx dua kali itu tidak akan 0 ya. Jadi kalau untuk kasusnya tersebut, kalau metriknya tidak betul-betul flat, tapi cuma sangat kecil, maka kita bisa modifikasi yang kita lakukan ini dengan cara yang mirip, tetapi tidak harus membuat metriknya menjadi flat. Tapi ini kita bisa tunjukkan tadi ya, bahwa kalau metriknya flat ya kembali seperti yang kita katakan bahwa medan gravitasinya adalah ya, medan gravitasinya itu adalah apa ya, berubah lambat terhadap waktu ya, atau berubahnya pelan ya.
boleh berubah, tapi tidak cepat. Ya, misalkan dalam waktu setahun, pokoknya kecil lah, baru nambah sedikit, nah seterusnya. Tidak drastis. Yang kedua, kita pastikan lemah, itu tidak betul-betul nol, di atas, flat. Yang ketiga adalah menghasilkan kecepatan yang rendah. Artinya laju rendah itu relatif terhadap C, artinya adalah kecepatannya jauh lebih kecil dibanding kecepatan saya. Nah, kalau kita tinjau sini berubahnya pelan, artinya apa? Artinya kita bisa tinjau komponen dari metriknya, kita anggap tidak banyak berubah, berarti terhadap waktu kan, waktu itu adalah yang bagian ke nol. Dia cenderung nol, dia cenderung konstan terhadap waktu. Lalu kalau lemah, apa artinya lemah? Artinya nanti dapatkan bahwa laju perubahan bagian ruang dxi terhadap tau itu jauh lebih kecil dibanding 1. Ya, artinya bedanya cukup lemah. Dan yang terakhir adalah kalau kita asumsikan lajunya rendah, artinya kalau lajunya rendah, artinya adalah C V kurang dari C, berarti V itu adalah dx apa ya? Dx dt kan ya, lebih kecil dibanding C. Maka kita dapatkan kemudian atasnya dxi x0 intinya begitu ya, berarti dxi dx0 ini akan menghasilkan dx0 dx tau itu sama mendekati 1 ya, berarti ini kalau kita bagi aja kan C ke bawah sini, maka ini kan dx0 dari dx0 dx tau ini dapatnya adalah C di bawah 1. Jadi d tau itu kan sama dengan proper time-nya ya. Jadi ini dengan kata lain artinya sama saja kalau kita geser ini kan dt atau d tau. Jadi sorry ini kok begini. Jadi ini kurang lebih sama ya. Ini kurang lebih sama 1. X0 atau dt. Nah, intinya adalah bahwa dt kurang lebih sama seperti d tau saja ya nilainya. Nanti kita akan gunakan ini untuk ke dalam persamaan-persamaan, masukkan ke dalam persamaan Einstein ini. Nah, sekarang kita masukkan aja ke persamaan geodesiknya.
Maka persamaan geodesika kan dengan menggunakan ini kita dapatkan persamaan geodesik kita berubah menjadi ini yang bagian depannya kan dari tau kuadrat terus ada gamma besar karena yang lainnya menuju 0, yang ininya jauh lebih kecil dari 1, itu kan yang untuk I itu lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding 1, maka yang sisa cuma yang bagian 0-nya saja kan ya. X0 dari tau, X0 dari tau lagi, berarti kuadrat. Ya, ini menggunakan yang kondisi medan lemah di sini dulu ya, baru medan lemah yang baru dipakai ya. Untuk yang lain-lain dulu, itu medan lemah, kita hasil seperti itu. Nah, sekarang kita bisa hitung koneksinya. Kita hitung koneksi, berarti kita mau menghitung gamma mu 00, yang kalau definisinya itu adalah seperti ini. Kita tuliskan berdasarkan definisi saja. V0 X 0, jangan salah ya. Yang kedua, lalu kurangi mu pro. Nah, kita gunakan yang atas ini kan, yang berubahnya pelan, artinya dia tidak berubah, berarti kondisi pertama ini membuat yang ini menuju 0, menuju 0. Ini tersisa hanya yang bagian belakang saja, berarti sama Y rho 0 X rho. Jadi ini adalah bentuk dari fungsi gamanya, koneksi apinya. Nah, karena medannya lemah, kalau medannya lemah bisa kita asumsikan bahwa metriknya itu bisa diekspansi terhadap flat. Jadi kita asumsikan dia dekat-dekat dengan flat, ya misalnya dalam metrik flatnya tanpa medan gravitasi. Ya. Tapi karena lemah kita asumsikan ini ditambahkan dengan suatu metrik tambahan yang sangat kecil, jadi H-nya itu kecil ya. Kalau kita turunkan, kita ambil yang 00, sebenarnya ganti 00, berarti kita butuhnya kan dou G00 di sini. Terhadap apa misalkan sama dengan rho, maka ini bagian depannya 0 kan, karena konstanta saja, angkanya dalam 1, 1, 1, 1 atau 1, 1, 1, 1. Tentu saja cuma yang belakang saja kan. Jadi kita dapatkan yang bagian belakang itu A00 rho X rho. Dan kalau kita tuliskan ulang ini yang gamma mu 00 ini mungkin itu di G mu itu adalah eta ini kita posisikan sama dengan dou H mu. Oke.
Nah, ini triknya lagi adalah kita asumsikan bahwa ini kecil kan. Kecil terhadap yang eta. Karena kecil bisa kita abaikan, ya sudah kita dapatkan seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Dan kalau kita asumsikan metrik kita adalah flat, itu min 1, 1, 1, 1. Kita bisa dapatkan untuk mu-nya dari 0 sampai 3 gitu ya. Untuk eta mu-nya adalah sama dengan min 1, 1, 1, 1 gitu ya. Terus kita seperti itu, berarti kan ini ada eta mu yang lainnya 0. Maka kita dapatkan misalkan gamma 0, 0, 0. Berarti mu-nya adalah 0. Jadi kalau saya berikan dalam min setengah eta 0 rho, yang rho-nya tidak sama dengan 0 adalah 0, masuk diagonal off diagonal, sedangkan yang diagonal bisa sama 0, dan 0 berarti dapatnya adalah min 1, berarti min 1 jadi positif, jadi setengah 0 per dp yang 0 ya. Itu kan ya, asumsi kita bahwa komponen metriknya tidak banyak berubah waktu itu jarak 0, maka ini asumsikan tadi sebenarnya adalah sembilan 0. Lalu yang selanjutnya adalah yang I. Nah, untuk menjadi ini ya. Jadi ini adalah I. Ini setengah, kalau rho tidak sama I pasti 0, jadi harus sama I. Biasanya adalah plus 1. Kan juga dari dahar 0 I. Ya, terhadap XI dia tidak dijamin berubahnya lambat. Tidak tetap ada di situ. Maka dari sini dari sini kita substitusikan balik ke persamaan gerak kita yang di atas tadi. Ini lebih ini tadi ya. Kalau tulis ulang ya berarti sama gerak tadi kita tadi apa itu? D2 kayaknya tadi adalah lambda ya. Mu. Mu X0. Lambda diganti dengan ini kan berarti 9,5. Nah, ini kita lihat cuma 0 sampai 1 kan, berarti ini ada tulisan seperti ini. Minus yang ini dulu kan ya, apa 0, yang bagian pertamanya 0, ketika kita ambil mu-nya 0, berarti ini ada 2
Oh, ini berarti ketika ambil yang mu-nya 0, mu sama dengan 0, dapatnya adalah 0 ya. Berarti dengan 0. Untuk kasus yang kedua, kalau misalkan ini adalah I, maka kita masukkan aja I sini berarti D2X. Kurangi, nah, berarti ini ya. Nah, ini DOXI, ya. Nah, yang ini kita gunakan aproksimasi yang di atas tadi, kecepatan rendah, tadi. Nah, ini kan berarti dt itu sama seperti d tau saja. Itu kita harus kembalikan satuannya, berarti di sini harus ada C, betul ya? Karena dt, di atas itu kan dt, x0 adalah t ya, itu sebagai dt. Dt per d tau itu nilainya adalah mendekati C saja. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah di belah kanan, ini lebih sebenarnya kuadrat ya. Bukan ya, jadi ini d tau, satu berarti ya, di T sama tau mirip, berarti C dt, C dt, dt. Berarti C kuadrat ya, jadi kita masukkan kembali satuannya ya. Salah. Ingat saja ya bahwa ini kalau udah lupa bahwa itu adalah CDT, CDT. Oke, jadi kita kalau kita bandingkan dengan Newton, maka kita dapatkan kaitan yang menarik di sini. Jadi, ini kan turunan kedua sama seperti Newton. Jadi, bisa dikeluarkan, misalnya T-nya bisa dibuang juga ya. X0, coba kita cek ini kesatuan dulu. Dulu atas itu berarti masalah C ini X, I, T, T, masalah
X mu gitu ya. Ini lambda tadi agak gamma karena begitu DDT ini bukan itu aja DT tetap ini nggak masalah ada T di mana saja ini T AC-nya langkah mana nih do H00 do X I itu yang nol yang nggak ada ini segi positif of minus ya. Kita ngetikkan minus plus seperti ini tempat minus. Oke, ini dapat nilai C. Sini langsung mana nggak betul ya. Betul kayaknya. Wajib mungkin kali pakai aturan rantai aja lah. Tapi tolong ini. Dua. Jadi ya, bagus lah. Oke ya. Kita gunakan aproksimasi kecepatan rendah yang di atas tadi, bahwa dt tau-nya itu kurang lebih sama. Jadi mendekati 1. Iya, mendekati 1 ya. Ya, berarti di eksternal bahkan bilang itu kuadrat setengah ini berarti C ya, C kuadrat ya. Ganti ke yang biasa aja X0. Oke, ya kalau tulis dengan cara standar. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan hukum Newton, hukum gravitasi Newton ya, persamaan Newton.
dia bersama Newton untuk gravitasi. Jadi ini adalah dxi xyz terhadap d kuadrat sama dengan gaya gitu. Ini gravitasinya di sini ya. Jadi adalah bilangan gradien dari potensial energi. Jadi kita bisa bandingkan yang ini dengan ini. Compare, maka hasilnya apa ya? Yang membandingkan ini, maka kita bisa tebak bahwa H00 itu sama dengan atau setengah C kuadrat H00 itu sama minus V kan. Berarti H00 itu sama minus 2 V per C kuadrat. Maka dari sini kita bisa simpulkan metriknya yang G00, namanya kita nggak tahu. Ini yang 00 adalah min 1 kan, min 1. Jadi minus lagi, kita gabungkan di sini positif. 2 pi C kuadrat. Oke, jadi kita bisa mengkaitkan sekarang, atau kita balik ya, kita bisa kaitkan antara metrik dengan potensial, dia begitu. Jadi itu memberikan kontribusi pada potensial dibalik saja, ada setengah C kuadrat dikalikan P00 1. Dikaitkan antara pi dengan yang pentingnya adalah di situ. Jadi kita ini dia hubungan antara gravitasi Newton dengan metrik apa, berarti energi potensial dari gravitasi Newton itu untuk medan lemah, kecepatan rendah, dan tadi tidak banyak berubah terhadap waktu, itu dikaitkan dengan komponen yang ke 00-nya. Potensial gravitasinya dikaitkan dengan komponen ke 00-nya. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa ini kan sumber ya. Potensial gravitasi itu bisa dianggap sebagai sumber. Maka tingkatannya juga source. Jadi dalam gambaran Newton kita menggunakan potensial gravitasi, dalam gambaran teori relativitas Einstein kita menggunakan metrik, dan kita lihat ada hubungan seperti ini, dan kita bisa simpulkan bahwa sumber dari gravitasi itu adalah energi potensial di dalam Newton. Kalau di dalam relativitas Einstein, sumber dari gravitasi itu adalah metrik, mana metrik itu berkaitan dengan kelengkungan atau geometri dari ruang waktu. Jadi dalam bahasa relativitas umum, gravitasi itu tidak lain adalah efek dari kelengkungan ruang waktu. Jadi sumber dari gravitasi itu adalah kelengkungan ruang waktu. Kira-kira poinnya adalah seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan kaitan yang menarik antara keduanya. Jadi pada permukaan massa yang berbentuk bola, misalkan massanya M besar, jari-jarinya R besar, maka kita tahu potensial gravitasi adalah sama minus G M besar per R, maka kita bisa dapatkan hasilnya untuk bola jadi R dan massa M. Kan G0-nya adalah
Diskusikan ulang aja kan ya. Generalnya kurang lebih tadi adalah 1 tambah 2 per substitusi aja kan, berarti ini adalah 6 minus. Jadi yang suku kedua ini akan menentukan atau menjadi ukuran dari kekuatan medan gravitasi pada permukaan dari bola tersebut. Dari permukaan ya. Berkaitan dengan 2 GM per R C kuadrat. Nah, kalau kita iseng-iseng hitung, mungkin bisa dicoba untuk matahari itu cukup kecil. Jadi untuk matahari itu kira-kira 10 pangkat minus 6. Ini tanpa satuannya. Lalu ini bukan kuat medan gravitasi, tapi menentukan kekuatan medan gravitasinya. Jadi kita pernah bahas sebelumnya ya. Jadi, antara energi diam dibanding dengan energi gravitasi. Jadi untuk matahari itu cukup kecil, 10 pangkat minus 6, 1 per sejuta. Untuk katai putih itu sekitar 1 per 10.000, 10 pangkat minus 4. Kalau untuk bintang neutron sekitar 0,1-an, 0,3 gitu ya. Untuk bintang neutron, jadi makin besar. Nah, ketika kita mau menggunakan aproksimasi kita untuk bintang neutron, maka kita akan dapatkan hasil yang tidak sesuai karena asumsi medan lemahnya tidak berlaku kalau kita gunakan ini untuk medan yang ada di sekitar bintang neutron. Jadi kalau kita bicara mengenai bintang neutron yang memiliki kerapatan cukup besar, maka kita akan dapati bahwa bintang tersebut akan menghasilkan kurvatur yang cukup besar dalam ruang waktu, dan efek relativitas umumnya itu tidak bisa diabaikan, atau bisa dikatakan bahwa efek relativitas umum itu akan memberikan koreksi kepada gravitasi Newton. Jadi hasil gravitasi Newtonnya nanti akan berbeda dengan yang di klasik. Karena efeknya besar. Tapi kalau misalkan sangat kecil, misalkan seperti ini adalah matahari, yang 10 pangkat 1 per sejuta, maka ini G00-nya ya kurang lebih min 1 sama 10 pangkat. Oke, sampai sini ada mau ditanya dulu? Kalau dari saya belum, Pak. Oke. Jadi intinya adalah kalau belum ada, itu ada ditanya aja. Jadi intinya adalah kalau begitu kita bisa membuat semacam resep untuk menuliskan persamaan gerak dalam medan gravitasi. Jadi resep ini cukup sederhana karena kita cuma pakai resep, tapi ada dasar formalismenya ada ya. Jadi kita kalau kita nggak mau terlalu pusing dengan formalismenya, kita pakai resep saja. Jadi pertama adalah kita harus menggunakan prinsip ekuivalensi untuk mengasumsikan adanya kerangka Minkowski yang lokal, dan kita memformulasikan persamaan gerak yang sesuai untuk kerangka tersebut, yaitu untuk ruang waktu Minkowski yang flat dalam bentuk tensor. Jadi pertama-tama kita, intinya begini, jadi kalau kita mau bekerja dalam relativitas umum, kita asumsikan dulu kita bekerja dalam ruang flat. Ruang flat berarti semua datar, dan kita lebih memiliki pemahaman bagaimana suatu sistem fisik bekerja atau berperilaku di dalam ruang yang flat. Ya, misalkan ruang flat ya.
yang biasa disebutnya adalah lokal Lorentz frame gitu ya. Sebutnya misalkan koordinatnya adalah apa nih, zeta mu misalkan ya, atau ini bukan zeta psi, zeta mu. Awalnya ya, kita mulai dari sini dulu langkah pertamanya. Lalu langkah keduanya adalah kita ganti ini flat space di kerangka yang flat ya, kita ganti dengan x mu. Ini koordinat yang umum. Dalam ruang yang lengkung ya. Tapi bersama dengan itu kita ganti semua turunan menjadi turunan kovarian. Ini 1, 2, 3 atau 1, 2 aja. Intinya awalnya kita formulasikan dalam bentuk koordinat yang bisa kita kenal, terus kita ganti saja. Pertama adalah ini, yang kedua adalah semua turunan kita rubah menjadi turunan kovarian. Lalu integral kita ganti dengan invarian integral volume ya. Jadi lupa ada akar G biasa di sini. Nah, maka kita bisa katakan dengan melakukan proses ini, persamaannya itu akan menggambarkan fisika dalam medan gravitasi. Sangat fisik. Kayaknya resepnya ya, ada resep. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Saya belum paham bagian yang ini Pak, dari yang asumsi medan gravitasinya itu ada 3 itu, kemudian koneksi Alpinnya kenapa di bawahnya itu jadi 00 ya Pak? Yang ini ya, pernah kita menggunakan asumsi bahwa dou xi taunya itu sangat kecil. Ini juga kita anggap sangat kecil, tapi saya tulisnya 0. Gitu. Berarti pertama asumsinya kan dou G nya terhadap dou x0 atau terhadap T itu sama dengan 0 ya. Sama ini. Artinya dia tidak bergantung waktu. Atau berubahnya pelan lah. Dia sangat kecil lah. Yang kedua adalah dxi taunya juga sangat kecil. Nah, kalau dxi tau sangat kecil kan berarti kan ini kan hasilnya kan mengandung dxi tau sebetulnya. Gitu ya. Yang lainnya itu akan 0, yang tersisa yang tidak akan 0 adalah cuma dx0 terhadap d tau. Tidak tahu. Dituliskan panjangin aja. Kalau dipanjangkan kan seperti ini ya. Ini berarti kan dong. Dia taruh ya.
mu X mu. Ini adalah kan begitu kan bersama geraknya ya. Kita tinggal tulis saja berarti kan sama dengan D yang lambda. kenapa? D lambda mil. Di persamaan yang di atas itu bukan XX semua, Pak. Ini XX betul ya? Kalau yang di catatan yang Bapak kasih di atas itu D lambda mu per D tau dx 0 per D tau. Oh itu X bukan lambda sorry. Mungkin Oh, X ya, Pak. nulisnya kurang panjang garisnya. Ya, ini X semua itu ya, jadi X X. Ya, mungkin dari situ salah. Jadi kira-kira begini, indeksnya ini rho dan sigmanya dummy kan, berarti pulang aja. Nah, tinggal dimasukin aja, berarti kan kalau mu berarti kan ada yang 00, berarti kan tambah yang 0i gitu ya. Bagi yang belum di 0 ya gitu misalkan ya. Sama yang terakhir adalah ij. Nah, udah gitu aja kan, berarti karena ini memenuhi syarat bahwa tadi apa dx i d tau tuh menuju 0, maka yang suku ini kan menuju 0. Oh, bisa dengan 0 atau kurang sangat kecil lah. Oke lah, kita pakai bahasa yang sama. Jauh lebih kecil dari 1. Oh, ini enggak, ini jauh lebih dari 1. Ini jauh lebih dari 1. Ini jauh lebih kecil dari 1. Ya udah berarti suku ini hilang semua. Bisa tinggal nama saja. Itu maksudnya. Bayang nggak? Jelas atau masih bingung? Sudah, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Ini salah nggak tadi? Bukan berarti DT ya. Itu kan DT ya. Bukan DP, LP, dari itu ya, dari DT, dari garisan C, D channel, mulai DXI jauh lebih kecil dibanding Oke. Iya. Ini hati-hati ya, beberapa satuannya rada ngaco. Yang sudah benar. Ini jadi X0, DP,
Oke, ada pertanyaan yang lain dulu? Belum, Pak. Oke, jadi karena dari struktur dari turunan kovariannya, maka prosedur ini sebenarnya ini kan dari flight kita dapatkan apa dengan cara turunan kovarian kita dapatkan penggambaran dari persamaan gerak atau persamaan dinamikanya di dalam ruang lengkung atau dalam medan gravitasi. Padahal ini kita tahu ini adalah cuma bicara mengenai bagaimana kita mengubah dari kondisi ruang flat ke ruang yang melengkung gitu ya. Jadi ini geometri semua. Gitu ya. Nah, ini adalah atau geometri ya. Jadi konsep geometri lengkung itu menghasilkan nanti gravitasi gitu ya. Artinya sekali lagi kita udah mengulang itu kali-kali. Ini sekali lagi menunjukkan ada kaitan antara gravitasi, kelengkungan atau kurvatur ruang waktu berkaitan dengan massa atau energi. Jadi gravitasi disebabkan oleh massa dan energi. Jadi bagaimana ini kaitannya ternyata digabungkan oleh kelengkungan dari ruang waktu. Poinnya begitu. Jadi kalau kita lihat dari persamaan Poisson ya, kembali lagi ke persamaan Poisson, maka persamaan Poisson kan juga tadi persamaan Gauss, hukum Gauss. Poisson untuk gravitasi. Dan kita mau kaitkannya dengan nanti persamaan Einstein seperti apa. Kita persamaan Einstein itu kan faktor geometris berdiri faktor materi atau tensor stress energi tensornya di sebelah kanan. Ya. Dan kita mau gabungkan ini. Jadi kalau kita gabungkan, misalkan kita asumsikan rapat energi kalau dalam bentuk tensor stress energi itu kan di bagian T00-nya ya. Jadi bagian T00 itu berkaitan dengan rapat energi. Kalau misalkan fluidanya yang sederhana atau materi sederhana fluida itu tadi adalah rho c kuadrat saja. Rata-rata rho c kuadrat. Maka rho-nya itu kita menyatakan dalam T di sini. Jadi rho adalah 1 per kuadrat kalikan T00 ya. Cuma dibalik saja. Lalu kita tahu sebelumnya untuk medan gravitasi yang lemah, I-nya adalah sama dengan minus setengah yang tadi ini medan lemah ya. Nah, kalau kita dapatkan dari dua ini, kita gabungkan, masukkan ke atas saja. Apa yang terjadi juga. Jadi ini kita substitusikan ke atas. Ini ya. Aneh nggak? Substitusi NV masukkan di sana, di sana sederhanakan, maka didapatkan ini adalah satu bentuk awal untuk persamaan Einstein. Jadi semuanya saya ditebak dengan cara yang sederhana seperti ini. Tentunya ini untuk komponen penolak saja. Jadi
bagaimana kita dapatkan persamaan gravitasi yang kovarian, tentunya harus berlaku untuk semua komponen tensornya, bukan yang 0, berarti kita telah memulai dengan satu langkah awal yang cukup sederhana untuk menghasilkan persamaan yang akan dipenuhi oleh teori Einstein nantinya untuk yang komponen ke 0. Jelas ini tidak kovarian, karena dinyatakan dalam salah satu komponen tensor saja, dan secara umum tidak berlaku secara umum gitu ya. Jadi, dia hanya terbatas. Karena apa? Karena ini berlaku hanya untuk kasus medannya lemah dan tidak bergantung pada waktu, atau perubahan terhadap waktunya bisa kita abaikan. Tetapi kalau kita tinjau sebagai limit untuk kasus yang tadi, itu adalah benar. Jadi walaupun dia tidak akurat, tapi kita bisa jadikan sebagai bahan dasar untuk membangun persamaan Einstein yang lengkap ya. Jadi sekarang ini bukan tensor dan seterusnya, tapi kita akan membuat persamaan tensor dari sini. Jadi bagaimana ini bisa jadi persamaan tensor? Ya berarti kita harus membuat loncatan atau membuat bagaimana kita menghasilkan dari T00 itu bisa nggak? Bagaimana cara supaya berubah jadi T mu? G00 jadi G mu gitu ya. Jadi bagaimana kita memodifikasi ini supaya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, ini adalah persamaan tensor rank 2 kan ya. Yang kalau kita lihat bentuknya sudah sesuai lah, sama-sama dia bisa tensor rank 2, G mu ini adalah. Tapi ininya bagaimana nih? Turunannya ini Laplaciannya seperti apa? Ini Laplaciannya kan Laplacian standar misalnya, menggunakan turunan kovarian. Masih del produk biasa. Oke, jadi itu poinnya ya. Beberapa hal lagi yang bisa kita amati adalah bahwa persamaan ini harus simetrik terhadap indeks bawahnya nih, misalnya mu harus simetrik. Yang sebelah kirinya juga simetrik, karena sebelah kanan ini simetrik, karena tensor energi momentum itu atau stress energy tensor itu simetrik, dibolak-balik sama indeksnya. Dan syaratannya adalah karena sebelah kanannya yang mengandung T mu kalikan suatu konstanta di sini harus memenuhi sifat divergenless, tidak memiliki divergensi. Divergensinya sama dengan 0 terhadap turunan kovarian. Jadi ini sifat-sifat yang pernah disebutkan sebelumnya. Jadi ini adalah sifat dari energi momentum tensor, yaitu kalau kita hitung divergensinya terhadap salah satu indeksnya di sini, karena ini simetrik saja, maka hasilnya sama dengan 0. Ini turunan kovarian, ingat ya, titik koma. Kalau koma saja turunan biasa, tapi kalau titik koma ini turunan kovarian. Dan syarat lainnya adalah kalau kita dapatkan persamaannya, dia harus tereduksi menjadi persamaan ini lagi ketika kita ambil limit yang sesuai, yaitu limit non-relativistik dan medan yang berubah pelan. Nah, untuk melakukan itu kita harus memperkenalkan suatu tensor yang disebut dengan tensor kurvatur Riemann, atau tensor Riemann. Ada sebenarnya tensor kurvatur Riemann. Notasinya adalah R, indeksnya ada 4. Ya. Ini sudah dinaik turunkan, tapi standar awal penulisannya adalah yang jadi satu di atas, tiga di bawah. Ini dibangun dari koneksi affin. Koneksi affin, ini putar-putar aja.
minus misalnya. Oke, kenapa nih nambahnya hilang? Ini dibuang. Kira-kira bentuknya seperti ini, namanya adalah tensor Riemann ya. Dan tensor Riemann ini memiliki beberapa sifat yang nanti akan mereduksi jumlah komponennya. Kalau tidak, ini kan jumlah komponennya cukup banyak, yaitu berapa? Ada 4 kali 4, jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya komponennya. Gitu ya, karena setiap indeks itu 4, ada 4 indeks, berarti total semua indeksnya total komponennya itu adalah 4 pangkat 4 komponen. Banyak sekali. Tapi komponennya tidak sebanyak itu nanti ya, karena dia memiliki simetri yang bisa dicek simetrinya, tapi diingat-ingat saja ini simetri terhadap indeksnya. Metode pertama ini adalah indikator yang seperti yang ada dengan identitas Jacobi. Lambda muter lagi ada yang disebut dengan kesamaan atau identitas Bianchi. Identitas Bianchi seperti ini cuma pakai turunan. Ini lambda rho oke. Ini cepat-cepat yang bisa diturunkan tentunya, tetapi kita tidak akan turunkan, kita berikan dari sini. Ini bagian dari tugas atau R. Jadi dengan sifat-sifat simetri ini, maka jumlah komponen yang bebasnya itu cuma ada 20. Tadi harusnya kan 4 itu 256. Dari sini semua hanya ada 20 komponen yang independen. Ini kalau dalam 4 dimensi ya, kalau dalam dimensi lebih tinggi dia berubah. Makin banyak ya, tapi 20 komponen dalam 4 dimensi. 4 artinya apa? Artinya setiap indeks ini nilai 0, 1, 2, 3. Kalau 5 dimensi berarti setiap indeks 0, 1, 2, 3, 4 ada 5. Berarti 5 pangkat 4 totalnya gitu. Kalau dalam 2 dimensi bagaimana? 2 dimensi berarti kita masuk ke teorinya Gauss mengenai kurvatur, itu sama persis nantinya akan ke teori Gauss. Gaussian kurvatur itu ada
cuma satu yang menariknya. Jadi cuma ada satu yang independen. Jadi kalau dalam 2 dimensi, dibalik saja ya. Dalam 4D ya. Dalam 2D cuma satu komponen. Harusnya ada berapa ya? 2 pangkat 4 kan ya, berarti 2 dimensi pangkat 4, karena indeksnya ada 4, berarti 2 pangkat 4 itu 16 ya. Harusnya ada 16, tapi ternyata ada 15 hubungan simetri yang membuat ini menjadi cuma satu komponen independen, dan gue bisa tebak ini apa. Ini tidak lain adalah operator Gaussian ya. Operator Gaussian jadi cuma satu saja nih. Oke, jadi kalau dalam 2 dimensi kita cuma punya satu satu angka untuk menunjukkan operator di setiap titik berbeda dengan beberapa fungsi dari posisi bisa. Lalu sifat-sifat yang penting lagi adalah bahwa kalau kita bicara ruang flat, maka rho sigma mu lambda itu sama dengan 0 di ruang flat. Datar. So, maka kita tulis dari blok balik. Oke. Ekonomi F ruang datar. Ya, jadi kalau ini 0 dia ruang datar, kalau ruang datar artinya tensorimannya adalah 0. Dan masih banyak sifat-sifat lain. Jadi kalau secara umum ya, untuk dalam n dimensi aja lah. Dalam n dimensi, jumlah elemen yang independennya itu sejumlah n kuadrat kurang 1 per 12 independen elemennya, komponen. Nah, ini kita tebak ya, jadi misalnya kalau dimensinya 4, sesuai nggak? Maksudnya jam 4, berarti 4 kuadrat 16. 16 kali 15 per 12, dapatnya 20, betul ya? 16 kali 15 per 12 adalah 20. Betul kan ya? 16 kali 16 itu per 12 adalah bagi 4 per 3 kali 15 berarti 4 kali 5 20. Kalau dalam 3 dimensi berapa? Berarti 9 kali 8 per 12. Berarti berapa? 6 ya. 9 kali 8 per 12 adalah 6 kali 3 per 4 kali 8. Berarti 2 kali 3, 6. Kalau di dalam 2 dimensi, maka ini 4 kalikan 3 per 12. 12 per 12 dengan 1. Ya.
Dan dalam satu dimensi bagaimana? Satu dimensi berarti nol, berarti nggak terdefinisi. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan kurvatur untuk ruang satu dimensi. Karena untuk satu dimensi kelihatannya kita selalu mendapatkan ruang yang equivalen dengan flat, gitu ya. Karena kita selalu bisa tarik satu dimensi itu jadi flat. Kawan. Jadi misalnya kalau ada benang yang tabeliat gitu ya, ada benang tabeliat di sini, ini dimensi. Ini kok melengkung kelihatannya, tapi ini sebenarnya flat. Ya, karena secara intrinsik dia tidak memiliki kurvatur. Jadi kelihatan melengkung ini karena kita melihatnya ada di dalam ruang yang lebih besar, yaitu ruang dimensi, ruang gambar whiteboard-nya. Tapi secara intrinsik dia tidak memiliki pelengkungan kurvatur. Jadi itu sifat-sifat dari tensor Riemann yang penting, banyak lagi tentunya, tapi kita sudah bahas sebelumnya. Belum ya, tapi konsep-konsep kurvaturnya telah kita bahas sebelumnya. Dan kurvatur di sini sekali lagi berarti kalau kita lihat karena satu dimensi dia tidak memiliki terdefinisi gitu ya nilai kurvaturnya, atau tidak ada atau nol, bisa dengan tepat dikatakan nol karena 1 kurang 1 nol, maka kita katakan kurvatur ini adalah kurvatur intrinsik, bukan kurvatur ekstrinsik. Ekstrinsik adalah bagaimana kita masukkan suatu ruang ke dalam ruang yang lebih besar dan bagaimana posisi dia dalam ruang tersebut. Misalkan silinder itu memiliki kurvatur ekstrinsik tetapi tidak memiliki kurvatur intrinsik. Secara intrinsik dia adalah ruang flat. Nah, di sini kita bicara ruang flat secara intrinsik atau ruang kurvatur melengkung secara intrinsik. Intinya begitu ya. Nah, jadi relativitas semua berkaitan dengan kurvatur intrinsik. Oke, jadi kita sekarang punya bahan-bahan untuk membangun teori gravitasi kita. Misalkan yang tadi di sebelah kanan kita memiliki tensor momentum energi, kan, energi momentum tensor yang menggambarkan materinya. Dan sekarang kita memiliki tensor Riemann yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan kelengkungan ruang waktunya, gitu, berkaitan dengan gravitasinya. Masalahnya cuma adalah sekarang tensor Riemann itu rank 4, jadi ada 4 indeks. Dan sebelumnya kita lihat persamaan kita kelihatannya mensyaratkan kita harus mencari tensor rank 2. Jadi tensor rank 2 dan 4 tentu ada 2 indeks yang berbeda ya, perbedaannya ada 2 indeks. Nah, karena kita lihat sebelah kanan ada tensor rank 2, sedangkan sebelah kirinya misalkan berkaitan dengan tensor Riemann itu rank 4, salah satu tebakan kita yang paling sederhana adalah kita harus melakukan kontraksi. Ya, jika kita lakukan kontraksi atau kita apapun lakukannya, sehingga indeksnya dari 4 menjadi 2. Jadi itu yang pada faktanya itu yang kita lakukan. Ya, jadi awalnya kita punya ini apa misalkan ya, sigma mu 16, ini kita bisa ubah menjadi mu gitu ya. Rank 2. Nah, cara kita mengkontraksi, jadi kalau 2 indeks kita kontraksi, maka tinggal 2 kan. Bilangnya gitu ya. Nah, yang mana dikontraksikan penting, posisi penting gitu ya. Karena sifat simetrinya berbeda-beda. Misalnya yang 2, 1, dan 3 ya. Ini diturunkan dulu terus kontraksi. Intinya kita kontraksikan yang inilah. Yang ini dengan yang ini ya. Kita tuliskan dalam bentuk standar aja berarti ya adalah jadi R.
Nah, oke, tinggal dituliskan aja dalam bentuk. Nah, ini disebut ada namanya, ini namanya adalah tensor Ricci ya. Tensor Ricci. Tensor Ricci kita bisa kontraksikan lagi. Oke, kita bisa buat R. Ini disebutnya adalah skalar atau Ricci skalar ya. Nah, kira-kira begitu. Dan kita bisa mendapatkan sifat-sifat dari tensor Riemann itu dengan menggunakan identitas Bianchi yang kita tuliskan sebelumnya. Jadi dengan menggunakan identitas Bianchi, maka kita bisa dapatkan, ini saya skip saja langkah detailnya sih dicoba. Kita dapatkan ya, identitas Bianchi kalikan dengan G mu dan seterusnya gitu ya. Memperhatikan nanti dapatkan persamaan T yang harus dipenuhi oleh R. Nah, ini ada namanya khusus yang bagian yang ini yang sebelum diturunkan secara varian, ini namanya adalah tensor Einstein. Misalnya pakai notasi adalah G ya. Jadi tensor Einstein sekali ditulis dalam bentuk G. G. Kita tahu dari sini bahwa G mu itu tidak punya divergensi atau divergent bus. Artinya apa? Artinya G mu 0 ya. Itu adalah penulisan ulang dari yang tadi. Dan dari situ kita lihat bahwa G mu itu adalah pertama dia tensor yang 2 jelas, terus dia simetrik dalam indeksnya, jadi G mu sama dengan G mu, dan tensor Einstein itu semacam indikator dari kelengkungan ruang waktu. Karena apa? Karena ya dia dibentuk dari tensor Riemann ya, dari tensor Riemann yang merupakan petunjuk dari kurvatur ruang waktu dan memenuhi hubungan ini divergensi 4-nya atau divergensi dalam ruang 4-nya itu sama dengan 0 ya. Ini adalah sifat-sifat dari tensor Einstein. Sehingga kalau dengan menggunakan tensor Einstein, nanti kita bisa, jadi kita sudah memiliki material untuk membangun persamaan perluasan dari yang tadi. Jadi sebelah kanannya kita sudah cukup kebayang, tinggal sebelah kirinya tadi kan berarti kita bisa menyamakan geometri adalah sama dengan materi. Ini adalah disebut dengan persamaan
Einstein. Kesamaan gravitasi Einstein. Gravitasional medan Einstein. Ya. Gravitasional medan karena apa? Karena kita punya sumber di sebelah kanan, kita dapatkan medan atau kurvatur di sebelah kiri. Ruang waktu lengkungnya di sebelah kiri. Bisa dibuktikan juga, nih dicek dulu ya. Nah, ini jadi dari mana dari sini ya? Kan, saya ingat definisi dari game ininya tadi. Nah, solusi yang paling sederhana adalah yang persamaannya adalah solusi vakum ya. Jadi solusi vakum, kalau nggak ada apa-apa, vakum artinya apa? Jadinya nanti apa-apanya udah kehilangan nol kan ya. Maka persamaan Einstein-nya menjadi apa? Jadi sederhana kan, berarti nol semuanya tinggal R, mu, sama nol. Jadi kalau vakum, kita tidak perlu bekerja dengan tensor Riemann secara keseluruhan. Biasanya kita hanya bekerja kita nggak perlu bekerja dengan tensor Einstein-nya, kita hanya bekerja dengan tensor kurvatur Riemann-nya. Karena di situ tidak ada G, hanya menggunakan R. Bisa G dulu ya, kalau G itu konstanta Newton. Nah, walaupun tensor Ricci R minunya itu 0, itu tidak berarti bahwa kurvatur dari ruang waktunya itu 0. Jadi yang perlu diingat, jadi walaupun tensor R minunya itu 0, ini kan, berarti tensor R minunya 0, berarti artinya ini kurvatur, berarti berarti nggak ada kurvatur dong, berarti kurvatur atau ruang waktunya 0. Tidak bisa ditafsirkan seperti itu. Jadi kita lihat tadi untuk solusi vakum, ya vakum seolah kalau nggak ada apa-apa berarti kan flat gitu ya. R minusnya adalah 0. Nah, yang perlu diingat adalah hanya kurvatur Riemann dalam bentuk full, tensor yang full yaitu R indeksnya itu yang ada ada 20 komponen yang independen, hanya itu saja yang kita katakan yang tidak bisa klaim mengandung informasi yang lengkap tentang ruang waktu dan kurvatur kelengkungannya. Jadi kita bisa melihat kelengkungan itu secara lengkap di tensor Riemann yang fullnya. Dan di sini kita punya Ricci tensor yang merupakan kuantitas yang dikontraksi dari tensor Riemann. Artinya adalah di sini jumlah komponennya lebih sedikit yang diperhitungkan. Karena di sini cuma ada 10 komponen, nanti kita bisa cek bahwa R min itu cuma 10 komponen yang independen. Bahkan kalau Ricci scalar ya punya satu saja kan. Nah, ketika R min sama dengan 0 tidak berarti dia flat gitu ya.
Kalau R yang 4 indeks itu sama dengan 0, maka itu jelas-jelas flat, gitu ya, artinya dia begini. Ini panahnya cuma satu arah saja. Jadi kalau misalnya kita punya R, sigma, mu, lambda sama dengan 0, maka panahnya ke kanan, R itu sama dengan 0. Tapi ke sini tidak berlaku ya. Ini nggak berlaku. Belum tentu. Ini maksudnya ya. Jadi yang di sini ada istilahnya, ini namanya adalah Ricci flag. Ricci flag itu tidak sama dengan flag secara geometri ya. Geometrically flat. Jadi istilahnya cuma Ricci flag. Kalau yang di sini sebelah kiri sama dengan 0, jelas-jelas flat ya. Jadi yang artian mungkin digeser dikit ya. Ya, itu juga. Nah, oke, jadi harus dibedakan konsep berbeda. Jadi kalau ini semua 0, baru ini menjamin flat dari secara geometri dia flat. Nah, kalau ini baru menjamin kira-kira begitu ya. Ini kita bisa lihat, misalkan kalau di dalam konteks matrix Schwarzschild yang bola itu ya kayak black hole, itu rigid flat, tetapi atau kurang waktu di situ tidak betul-betul flat, yang tidak flat. Oke, sebelum akhiri, ini sebagai tugas saja, biar ada bayangan tugasnya, jadi PR, untuk kelompok, hijau, permukaan bola, dua dimensi, dalam data flat kemudian. Maka hitunglah komponen sudah pernah koneksi yang tidak nol, nolnya terus nol, tensor Riemann, tensor Ricci, skala Ricci. Oke, itu kayaknya. Kalau lupa ya lah, ya bolehlah dalam
permukaan bola yang dipelajari di Fismat. Kemudian kita cek lagi adalah kalau jari-jarinya A kan adalah kuadrat, dari kuadrat tambah metriknya atau MN panjang ya, jadi dihitungkan dari metrik gampang. Oke, ini nggak terlalu susah, tapi dicoba saja apa saja komponennya dan seterusnya. Oke, semestinya ada pertanyaan. Kalau tidak cukup hari ini.